Pengalaman pekerjaan adalah sebagai pengajar pada Fakultas Kedokteran Gigi UNER dan IIK. Nah, ini yang saya nggak jelas IIK ini apa ya. Nanti ditanyakan aja kalau Prof. Tere sudah masuk kembali. Pengajar pada program Magister Imunologi Sekolah Pasca Sarjana UNER dan Magister Kedokteran Gigi. Nah, jadi kayaknya pengajar di terakhir masih ada pengajar pada program dokter ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, pengajar pada program pengobat tradisional UNER dan Fakultas Ilmu Keperawatan, penulis jurnal internasional dan nasional bereputasi. Kepakaran beliau adalah di bidang ilmu onkologi, patobiologi, dan imunologi. Onkologi ini kayaknya berhubungan dengan kanker ya, Prof. Tere ya. Oke, seperti itu adalah CV-nya Prof. Tere. Nanti mungkin ada yang kalau yang kita tanya, yang mau ditanyakan dari CV-nya itu kita menunggu. Prof. Tere, saya udah katakan ke mereka CV-nya Prof. Tere. Cuman ada satu yang mungkin IIK ini apa ya, Prof? IIK itu universitas gitu, tahu? Yang mana? Pengajar pada Fakultas Kedokteran Gigi UNER dan IIK. Oh, itu Kediri itu institut. Iya, di Kediri kan ada juga sekarang Fakultas Kedokteran Giginya, tapi di bawah Institut Ilmu Kesehatan. Oh gitu ya. Ya, Prof. Tere kita mulai. Apakah Prof. Tere mau bicara sebentar sebelum nanti saya yang membantu untuk mengeluarkan slide-nya ya. Oh ya. Prof. Tere mungkin yang akan mengatakan ke saya slide yang mana gitu. Terima kasih Ibu Mingse Indranusa yang sudah memoderatori acara pada sore hari ini. Selamat sore ibu-ibu semua partisipan yang hadir di sini dengan topik yang sangat bagus sekali, yaitu cara merawat gigi dan mulut pada ABK. Dan semoga apa yang nanti yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu dalam merawat putra-putrinya. Dan mungkin juga bisa untuk boleh nanti menanyakan apa saja yang terkait, baik itu cara merawat gigi dan mulut, atau mungkin beberapa kelainan yang mungkin yang ditemukan di daerah gigi dan mulut, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain yang terkait dengan kasus pada putra-putri ibu. Ya, untuk lebih mempersingkat, maka saya share screen-nya. Mungkin minta tolong pada hostnya. Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara dengan anak berkebutuhan khusus, sebenarnya kita tidak hanya mengatakan pada anak-anak autisme ya, karena biasanya mereka yang dianggap berkebutuhan khusus hanya pada autisme, padahal bisa juga pada anak-anak yang mungkin mendapatkan cacat bawaan seperti buta tuli atau hanya ketulian saja, atau bisa juga gangguan emotion ya. Jadi gangguan emotion itu juga banyak sekali kaitannya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan kemungkinan juga disabilitas intelektual ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa bahas seperti gangguan pendengaran, multiple disability ya, jadi lebih banyak lagi disabilitasnya. Kemudian gangguan ortopedi atau beberapa penyakit-penyakit yang terkait ya, kemungkinan ketidakmampuan belajar, gangguan bicara atau bahasa, cedera otak traumatis, gangguan penglihatan termasuk kebutaan, keterlambatan pengembangan, aktris atau anak-anak yang harus mendapatkan suatu penanganan khusus ya, gifted dan talent ya. Jadi anak-anak yang mungkin memang mendapatkan suatu talent yang lain daripada anak pada umumnya, sehingga ini juga perlu mendapatkan penanganan khusus. Jadi itu kira-kira ya anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, silakan slide berikutnya. Nah,
tentu kita juga harus bisa melihat ciri-cirinya ya, ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus ini. Mungkin Bapak Ibu atau Ibu-ibu sekalian sudah paham ya, karena lebih sering bersosialisasi atau bertemu dengan mereka ya. Jadi ciri-cirinya adalah kontak mata yang tidak fokus. Mungkin kalau diajak bicara ini ya matanya ke sana kemari, bahkan dia melihat fokus-fokus yang lain ya. Bisa juga lebih suka menyendiri, ya kemungkinan emosional ya, jadi mungkin gampang tersinggung atau gampang marah ya, atau juga gampang diam. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri ya. Kesulitan berkomunikasi ya. Jadi kemungkinan anak-anak ini sulit berkomunikasi ya, bisa jadi mungkin karena kelainan fisiknya, atau memang karena sulit mengungkapkan isi hatinya ya, atau juga karena memang anak-anak ini mengalami keterlambatan ya di dalam communication ya. Ya, slide berikutnya. Nah, kemudian karena ini topiknya tadi adalah bagaimana cara merawat pada anak-anak dengan berkebutuhan khusus pada gigi dan mulutnya ya. Jadi di sini ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Tentu yang pertama adalah menyikat gigi dengan benar. Nah, menyikat gigi dengan benar ini minimal yang bisa diketahui adalah selalu sikat gigi setidaknya 2 kali sehari, dan pastikan menyikat gigi dengan benar, jangan terlalu berburu-buru dan membersihkan gigi. Sikat gigi secara perlahan dengan pola melingkar untuk menghilangkan plak gigi. Ini adalah hal-hal yang benar atau hal-hal yang memang secara standar ini digunakan ya. Tapi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus tentu belum bisa standar ini diterapkan begitu ya, atau dengan sesuai dengan standar yang harus dilakukan ya. Tapi ini saya berikan standar-standar yang benar gitu ya. Kemudian pilih sikat gigi yang sesuai ya. Jadi sikat gigi yang sesuai harus disesuaikan juga dengan mulutnya ya. Jadi mulutnya itu kalau memang mulutnya kecil ya jangan diberikan sikat gigi yang besar ya. Kalau misalnya giginya ini sudah lengkap semua ya berikan sikat gigi yang akan lebih besar ya. Kemudian juga bulu sikatnya jangan yang terlalu keras, juga jangan yang terlalu lembek ya. Jadi yang agak ya sedang ya. Kemudian juga tangkai sikat giginya juga ya, jangan sampai tangkainya ini sulit untuk dipegang ya. Jadi carikan pola-pola sikat gigi yang baik ya. Kemudian yang ketiga adalah bersihkan bagian lidah. Mengapa lidah ini juga perlu diperhatikan? Karena di lidah ini bentuk dari anatomi lidah itu adalah banyak sekali bulu-bulunya ya. Banyak sekali bulu-bulunya dan yang tidak kita lihat ya, kalau secara fisiologis mata gitu tidak bisa kita lihat, namun sebenarnya di lidah itu banyak sekali papil-papilnya ya, itu berpapil-papil ya, jadi kayak berambut gitu ya. Nah, memang fungsinya itu adalah untuk menghilangkan atau mengeliminasi kalau ada bakteri atau organisme atau zat-zat asing yang masuk ke mulut, ya lidah itu fungsinya seperti itu. Namun ada kalanya di situ juga menjadi tempat bersembunyinya bakteri-bakteri atau mikroorganisme ya. Jadi juga yang standar adalah dibersihkan juga lidahnya gitu ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, lakukan flossing. Nah, flossing ini memang tidak mudah ya, jangankan pada anak-anak ABK, pada orang normal pun melakukan flossing ini tidak mudah ya, tapi ini adalah standar yang kita sarankan karena dengan flossing itu bisa mengambil sisa-sisa makanan atau segala sesuatu yang nempel di antara gigi ya. Jadi biasanya kan sulit ya kalau ngambil di antara gigi itu sangat sulit. Dan kalau nggak bisa biasanya dicukil-cukil kayak gitu. Nah ini justru malah nggak baik nanti ya. Jadi flossing ini gunanya juga untuk mengeluarkan sisa makanan yang tersangkut tadi, juga mengurangi terbentuknya plak atau karang gigi ya.
Dan sebaiknya bisa dilakukan sehari sekali ya kalau bisa ya. Kemudian menggunakan obat kumur. Nah, ya walaupun obat kumur ini tidak wajib ya. Tapi mungkin pada anak-anak yang berkebutuhan khusus hal ini penting ya karena obat kumur ini juga bisa berfungsi sebagai antibakteri ya. Jadi juga bisa mengurangi keasaman di mulut ya. Dan juga bisa memberikan mineral pada gigi serta membantu membersihkan gusi dan gigi yang sulit untuk disikat. Ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, konsumsi sayur dan buah ini penting sekali ya, karena ketika anak-anak ini mengkonsumsi sayur dan buah, itu akan menstimulasi otot-otot di sekitar mulut itu ya, dan otot-otot juga kelenjar-kelenjar di sekitar mulut, karena di sekitar mulut ini banyak sekali kelenjar-kelenjar yang fungsinya sangat bagus sekali. Jadi mulut kita ini walaupun kelihatannya kecil, tapi di sini adalah tempat stimulasi dari kelenjar-kelenjar di mana kelenjar tadi akan mengeluarkan suatu zat antibodi yang sangat penting sekali. Ya, zat antibodi ini sifatnya bisa untuk menghancurkan, menetralisir, bahkan membunuh kuman-kuman maupun virus. Ya, jadi dengan mengkonsumsi makanan dan buah tadi, selain menstimulasi kelenjar-kelenjar itu aktif, juga kandungan sayur dan buah ini kan kita ketahui banyak sekali mengandung vitamin maupun antioksidan ya, jadi penting sekali. Kemudian yang ke-9 adalah minum air putih. Air putih maksudnya air jernih ya, bukan air yang warnanya putih. Kalau air warnanya putih nanti banyak ya. Tapi air yang bening ya, jernih ya. Kenapa? Karena air ini penting sekali dan merupakan salah satu kebutuhan dasar dari suatu organ maupun tubuh kita, yaitu air ya. Dan minumlah air ini selain untuk menghindari dehidrasi, juga air ini menjaga kebersihan gigi dan mulut. Selain itu juga akan menjaga pH tubuh kita, juga menjaga keasaman tubuh kita, dan juga bisa meningkatkan kestabilan daripada sel-sel tubuh kita dan juga bisa merangsang pertumbuhan sel-sel baru pada tubuh kita ya. Jadi minum air putih ini sangat penting sekali ya. Ini mestinya kita garis bawahi juga ini ya, kita berikan blok yang lebih kuat ya. Kemudian yang ke-10 kurangi makanan yang asam dan gula ya. Jadi kurangi makanan-makanan yang bikin lengket-lengket di mulut ya, terutama ya. Kemudian hindari merokok. Kalau anak-anak mungkin tidak merokok, tapi maksud saya di sini tetap saya tulis karena kalau dia tidak merokok, namun dia berada di dalam lingkungan yang berasap rokok, ini sama bahayanya ya. Tidak merokok, tapi berada dalam lingkungan yang banyak mengandung asap rokok, sama bahayanya dengan dia merokok ya. Karena itu yang namanya rokok ini juga harus dihindari karena asapnya ini yang justru sangat berbahaya ya. Dan yang terakhir adalah periksa gigi secara rutin. Nah, secara rutin artinya harus diperiksakan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya, minimal 6 bulan sekali, atau begitu ada keluhan, begitu ada tanda-tanda yang kira-kira menurut ibu-ibu semuanya ini juga mengkhawatirkan, segera bawa ke dokter gigi ya. Jangan ditunda karena kalau sudah parah malah akan lebih sulit penanganannya. Ya. Itu slide-nya. Yang berikut. Nah, ini adalah gambar-gambar ya. Contohnya adalah gambar dari karies gigi, tapi ini karena enamel hipoplasia. Jadi gigi itu kan bagian luar dari gigi itu namanya enamel ya, atau istilah awamnya adalah apa ya, orang awam kalau bilang ya, email. Ya. Saya jadi lupa istilah awam ya. Karies, apa ya? Bukan email ya. Email mungkin ya. Nah, kalau di dalam istilah kedokterannya adalah enamel ya. Ini email mungkin ya. Jadi email ya. Itu adalah lapisan gigi yang terluar. Nah, dia itu lapisan gigi terluar, dan lapisan gigi yang paling keras daripada gigi itu adalah email itu. Nah, email ini harus selalu terjaga. Nah, tapi sayangnya seringkali
email ini justru sudah mengalami kerusakan. Jadi ini adalah contoh dari email hipoplasia. Artinya emailnya sudah tidak ada, ya, hipoplasia, tidak terbentuk dengan sempurna. Sehingga apa? Sehingga gigi itu tidak terlindungi lagi oleh email yang keras tadi. Nah, maka giginya akan mudah sekali keropos. Dan ini banyak sekali kita ketemukan pada anak-anak, ya. Pada anak-anak, ya, walaupun anak-anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau sudah keadaan seperti ini, biasanya giginya akan mudah sekali karies, ya, atau berlubang, gitu, ya.